adik-adik. Selamat beribadah. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa, minta pertolongan Tuhan, karena pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyertai kami sepanjang seminggu ini. Saat ini kembali kami mau beribadah. Tuhan berkati puji-pujian kami. Kiranya kami bukan menyanyi dengan mulut saja, tetapi dengan perbuatan kami mau memuliakan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih adalah perasaan sayang atau cinta kepada Tuhan dan kepada sesama. Tuhan menyediakan kesempatan kepada kita untuk beribadah supaya kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan kepada semua orang. Nah, adik-adik, mari kita pujikan sebuah pujian kasih yang akan dipimpin oleh Ethan, Michael, dan Clarina. Adik-adik, lagu kita selanjutnya dalam bahasa Mandarin yang diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6. Kasih itu sabar,
Kasih itu murah hati, Ia tidak cemburu ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Mari kita pujikan.不求自己益处，不轻易地发怒，不计算人的恶，不计看不义，爱是喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，爱是永不止息。Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan yang bisa dilakukan dengan scan QRIS dan transfer pada rekening di bawah ini. Jangan lupa ya, menambahkan angka 1 di belakang nominal uang yang ditransfer ya, seperti contoh di bawah ini. Thank you. Dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian Goodness of God. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami boleh mendapat kesempatan memberi persembahan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan kuduskan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Yung Yung dengan tema Yesus berkata, layanilah sesamamu. Serve the Lord, even the trials come. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We such a chosen generation. We are sons of God. Serve the Lord, but as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord, but as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, even the trials come. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are a chosen generation. We are sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. But as for me and my house, we will serve the Lord. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Lause harap adik-adik dalam keadaan baik dan sehat. Lause juga berharap adik-adik yang masih ibadah online di rumah bisa segera ikut ibadah onsite di gereja ya. Yes! Nah sekarang adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Alkitabnya sudah disiapkan? Yes! Wah, bagus. Nah, sebelumnya kita mau main games dulu ya. Nah, adik-adik bisa melihat gambar di sampingnya Lause. Hari ini gamesnya tentang merangkai suku kata. Wah, ada 3 gambar. Gambar apa aja ini ya? Ada gambar meja, gambar kapal layar, ada gambar lingkaran yang warnanya kuning. Oh, ada kata-katanya juga. Tapi ada suku kata yang dicoret. Nah, sekarang coba adik-adik merangkai suku kata yang tidak dicoret. Menjadi kata apa ya? Mulai. Nah, waktunya sudah habis. Adik-adik sudah tahu jawabannya? Ya, betul. Melayani. Apa ya artinya melayani? Adik-adik tahu? Ya, melayani adalah suatu kegiatan untuk membantu orang lain atau memberikan dirinya untuk membantu dan menolong orang lain.
Lause jadi ingat waktu Lause masih kecil. Mama Lause suka memasakkan makanan yang enak-enak buat Lause dan adik-adik Lause. Wah, kami semua lahap memakannya sampai habis. Lause percaya adik-adik juga suka kan makanan mama kalian semua? Yes! Wah, pokoknya masakan mama is the best deh. Mama Lause juga pernah membuatkan baju untuk Lause. Waktu Lause ulang tahun, mama sendiri yang membikinkan kue tarnya. Kalau Papa yang menjemput Lause waktu Lause pulang kuliah, naik sepeda motor. Lause senang sekali bisa mengingat semuanya itu. Lause bersyukur Tuhan memberikan mama dan papa yang selalu menyayangi Lause dan selalu menolong Lause sampai Lause dewasa. Adik-adik juga kita patut bersyukur Tuhan memberikan orang tua kepada kita yang selalu menolong kita. Tapi masih ada satu pribadi lagi yang selalu menolong kita. Siapa ya? Adik-adik ada yang tahu? Ya, betul. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Tuhan Yesus datang ke dunia tujuannya untuk melayani. Bahkan di kitab Mazmur pasal 10 ayat 45 dan di Matius pasal 20 ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk melayani. Wah, sungguh luar biasa ya. Tuhan Yesus adalah Allah Sang Pencipta. Dia yang maha tinggi, tempatnya di surga yang mulia. Tetapi dia mau datang ke dunia. Dia adalah raja di atas segala raja. Seorang raja biasanya selalu dilayani. Bila seorang raja memerintah, bawahannya yang melakukannya. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Hari ini kita mau mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Sekarang adik-adik siapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk fokus mendengarkannya. Tolong kami untuk mengerti dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45 dan di kitab Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Adik-adik dibuka ya Alkitabnya. Coba adik-adik dengarkan. Suara apa itu? Kok ribut-ribut? Itu kan Yakobus dan Yohanes. Mereka bersaudara. Mereka adalah anak-anak Bapak Zebedius. Mereka juga adalah murid-murid yang pertama Tuhan Yesus panggil selain Petrus dan Andreas. Mereka sedang menemui Tuhan Yesus. Apa ya yang mereka bicarakan? Guru, kami ingin meminta Engkau melakukan sesuatu bagi kami. Lalu Tuhan Yesus menjawab, apa yang kalian ingin aku lakukan bagimu? Kami ingin salah seorang dari kami duduk di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu dalam kerajaan Allah kelak. Adik-adik, ternyata Yakobus dan Yohanes ingin mempunyai tempat yang terbaik di sebelah Tuhan Yesus kelak. Mereka ingin menjadi yang terutama. Mereka ingin menjadi yang lebih besar dari murid-murid yang lain. Ketika
murid-murid yang lain mendengar hal ini, mereka mulai marah kepada Yakobus dan Yohanes. Itu tidak adil. Kami juga ingin menjadi yang terutama. Kami juga ingin menjadi yang terbesar. Ternyata ini yang diributkan mereka tadi. Tuhan Yesus mengetahuinya. Lalu Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya, mengumpulkan mereka bersama-sama dan berbicara kepada mereka. Apa ya yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka? Ayo sekarang adik-adik ambil Alkitabnya. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama di kitab Markus pasal 10 ayat 43 sampai 45. Di kitab Markus pasal 10 ayat 43 sampai 45. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa Dia yang adalah Tuhan dan Guru mereka tidak meletakkan dirinya sebagai yang pertama, yang utama. Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa Dia datang untuk melayani, memberikan hidupnya bagi dosa-dosa umatnya. Sekarang adik-adik buka Alkitabnya di Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Pada waktu yang lain, Tuhan Yesus dan murid-muridnya bersiap untuk merayakan Paskah. Wah, murid-murid senang sekali karena mereka akan mengadakan perjamuan makan yang sangat istimewa. Mereka mulai berjalan menuju ke sebuah rumah yang di sana sudah disiapkan makanan buat mereka. Jalanan yang mereka lalui penuh dengan debu karena jalanan waktu itu tidak diaspal, apalagi dibeton dan dipaving. Dan alas kaki mereka tidak tertutup seperti kita. Alas kaki mereka terbuka seperti sandal jepit. Jadi sesampainya di rumah itu, kaki mereka terasa panas dan sangat kotor sekali, penuh dengan debu. Oleh karena itu, setiap rumah pada zaman itu selalu menyiapkan tempayan yang berisi air dan seorang hamba yang akan membasuh kaki tamu-tamu mereka yang akan memasuki rumahnya. Tetapi ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di rumah tempat mereka merayakan Paskah, tidak ada hamba yang membasuh kaki mereka. Hanya ada tempayan berisi air dan sehelai kain lenan untuk mengeringkan kaki yang basah. Lalu apa yang terjadi? Semuanya diam. Para murid hanya saling melihat. Dan tidak ada yang menawarkan mau membasuh kaki mereka. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tiba-tiba Tuhan Yesus bangkit. Dia membuka jubahnya dan mengikatkan sehelai kain lenan di pinggangnya. Dia lalu menuangkan air ke dalam baskom. Tuhan Yesus kemudian mulai membasuh kaki murid-muridnya satu persatu dan mengeringkannya dengan kain lenan yang ada di pinggangnya. Semua murid-muridnya terkejut. Mereka heran, kenapa Tuhan mau melakukan pekerjaan seorang hamba. Mereka tidak mengerti kenapa guru mereka mau melakukan semuanya itu. Menurut adik-adik, mengapa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Ayo, sekarang kita cari tahu.
Tuhan Yesus mau mengajarkan apa ke murid-muridnya? Kita akan baca sama-sama Injil Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 15. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenangkan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Sekarang adik-adik sudah mengerti kan kenapa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Ya, Tuhan Yesus mau memberikan teladan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mau memberikan contoh kepada murid-muridnya, supaya mereka melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Menjadi seorang hamba satu dengan yang lain. Siap dan bersedia untuk memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. Tuhan Yesus ingin mereka juga siap dan bersedia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilakukan oleh banyak orang. Wah, sungguh luar biasa ya apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Ya, meskipun Tuhan Yesus adalah Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya, Dia rela datang ke dunia menjadi seorang hamba, menjadi juru selamat kita. Tuhan Yesus adalah Raja yang agung, yang harusnya dilayani. Tetapi Dia datang untuk melayani ciptaannya. Melayani ciptaannya yang sedang sakit, melayani ciptaannya yang sedang lapar. Bahkan Dia mau merendahkan dirinya, membasuh kaki murid-muridnya yang kotor. Tuhan bukan hanya memerintah saja, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan contoh kepada murid-muridnya untuk melayani sesamanya. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan dan Raja yang mau melayani, berarti kita sebagai anak-anaknya harus juga mencontoh Tuhan Yesus. Kita harus merubah kebiasaan kita yang sering hanya perintah-perintah saja. Contohnya, "Ma, ambilkan aku baju. Ma, mana makananku? Pa, ajari aku." Nah, mulai sekarang adik-adik harus berubah ya. Kalau mama sudah menyiapkan makanannya di meja, apa yang harus adik-adik lakukan? Ya, adik-adik mengambil makanannya sendiri. Kalau adik-adik habis bermain, mainannya sudah berantakan, apa yang harus adik-adik lakukan? Ya, harus membereskan mainannya sendiri. Nah, sekarang lo semua tanya, siapa yang sudah bisa merapikan kamarnya sendiri? Wah, banyak yang sudah bisa merapikan kamarnya sendiri ya. Siapa yang sudah bisa mencuci piring? Banyak yang bisa membantu mama mencuci piring. Langsung senang sekali. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah melayani kita semua. Mari sekarang kita senang melayani sesama kita seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kita minta Allah yang menolong kita dapat melayani sesama kita dengan rendah hati. Sekarang kita masuk di dalam doa. Adik-adik, sekarang semuanya tangannya dilipat. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan contoh kepada kami semua bagaimana caranya melayani sesama.
Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang kita mau ayat hafalan. Adik-adik, ayat hafalan kita di Markus pasal 10 ayat 45. Karena Anak Manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi ya, Markus pasal 10 ayat 45. Karena Anak Manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Bye-bye.